Apa openingnya nih? Nggak tahu, makanya aku lagi cari-cari momennya ini. Gak jelas ada ketem ini ngajak ngomong tapi Mau kayak mana? Kita ah, ini ngomong tahun baru aja belum. kita mah ngebut dari sana tadi. Oke, ini sudah mulai loh ya. Hah? Nih, Loh, ya oke Mas Rian, tadi ngebut dari mana? Mas Rian ini aktivitas hariannya kita kan ngebut ini apa gitu loh. enggak kebetulan tadi kan dari kelas. Jangan terlalu bijak gitu loh. Ya 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 ya. Tadi kebetulan dari klien. Heeh. Dari Oh, klien. aktivitasnya manajer marketing ya. Jadi Mana pinnya itu? ada dong Oh. kebanggaan Onyx Radio. Udah lama jadi pemain di radio, Mas. Alhamdulillah kalau pemain radionya sih Heeh. dari lulus sekolah. Cuman dulu kalau zaman-zaman dulunya itu mainnya di radio. Dulunya anak nongkrong radio. Ya, Iya, iya, jadi iya, gini, iya. kalau dulu zaman sekolah itu kalau teman-teman bolosnya itu main biliar apa. Nah, kalau aku nongkrongnya Radio. itu ke radio. Wah, bolos Oh. sekolahnya itu zaman nakal-nakalnya itu ke radio. Tetap bolos tapi ya. Bolos tetap. Oh, don't Tapi try kalau this at home ya. jadi Kalau di sini kita bolos, ada guru juga di sini. guru apa? Guru Carito. Jadi kamu bolos di sini percuma. Dikasih pendidikan lebih, ya kan? Betul, betul, Oh, jadi betul. dari tahun 80-an sudah di radio ya? Enggak lah. Wih, tua banget kesannya. Tahun berapa sih? Aku tuh penasaran sebenarnya loh. Kita Sampai sekarang tuh aku nggak tahu. kita mainnya di radio main 90-an lah. 90-an, zaman SBI, Hex. Ya, nggak usah nyebut brand kali ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Aduh, susah marketing ini. Ya zaman-zamannya SPI dulu. Hex sempat Hex. Hex sempat. Pernah Pernah? Liga Perdana. Oke. Suara Media itu Oke. zaman dulu itu. Oh, jadi di Hex pernah nongkrong juga. Sama teman-teman. Cukup lama ya sampean ini ya. Kita itu dulu kan beli atensi namanya. Nah, zaman dulu itu radio tuh beli atensi. Ya, Nah, beli atensi itu sering ngerjain penyiar. oke. Request lagunya lagu ini tengah. Lagu? Lihat lagunya Oke. Oh, kaset. dari kaset itu. Ya. Dulu kan masih kaset tuh. Iya. Kalau zaman dulu sekarang kan enak nih tinggal klik mau Kalau lagu dulu kan apa. gimana kan kalau dulu gayanya? Dulu tuh mau masukin pulpen atau terus? pensil, Oke, kalau terus? diputar-putar. Gitu. Kayak burung ya. Main burung juga ya? Alhamdulillah masih main Mangkat, hobi. suaranya kayak lovebird. Lovebird. Keren dari kayak murah ya. Oh, mahal ya. Paling mahal tuh burung itu. Burung ini cerita burung apa radio nih? Burung itu paling mahal. Kalau burung itu hobi, Mas. Oke. Jadi hobi itu Dari SMP juga. oh iya dari sekolah. Dari Dulu- sekolah juga ya? Dari sekolah itu. Bolos juga itu. Oh enggak, kalau itu dulu tuh lihat-lihat suka lihat kok kalau orang main ini gimana cara membunyikan burungnya itu ya mengajarinya Emang burung seperti apa oh bisa gitu. bunyi ya. Bagaimana cara mengajarinya, Oke. belajar dari teman ke teman. Oke. Nongkrong. Pernah dipatuk burung nggak? Oh jangan dipatok, digigit pernah. Itu burung pemakan bangkai kah? Bukan burung paruh bengkok. Paruh bengkok. Kategorinya paruh bengkok itu Ya kayak sejenis kakak tua, lovebird itu kan nyebutnya paruh bengkok. punya berapa sekarang koleksi burung? Alhamdulillah kalau sekarang di rumah ada sekitar 5. Tapi kan kita kan nggak boleh sebenarnya pelihara burung dalam sangkar kan? Karena dia makhluk juga. Begini, kalau kita tidak memberikan yang terbaik buat burungnya mungkin bisa dikatakan seperti Oke. itu. Tapi ini kalah-kalah ngerawat anak, Mas. Orangnya belum mandi pagi, burungnya udah mandi. Kebayang nggak? Wajar itu. Ah. Itu wajar Mas Car juga gitu. Oh iya, burung yang mana kalau itu Tuh, yang anak udah tahu loh ya. Kok burung yang mana kan burung lovebird tadi? Iya kan lah banyak, Mas Car itu banyak punya lovebird. Oh, Jadi burung banyak. yang mana gitu Oh, kan? yang warna Sangkarnya hijau. Kan, Iya, oh, iya, yang iya, iya. ya ada warna hijau, warna Ya, kuning kan dia- gitu, warna Dia putih. sangkarnya kotak-kotak. Mau sangkar kota, mau sangkar Ya. bundar kan macam-macam. Iya, iya. kayaknya. Jadi lebih baik merawat burung daripada anak. Salah. Nah, tadi katanya gitu. Gini, Gimana sih? Bukan lebih baik merawat burung daripada anak. Anak nih pasti yang terbaik lah. Tadi katanya. Jadi gini maksudnya. Maksudnya gimana? Aku butuh penjelasan yang pasti nih. Nah, jadi kalau pencipta burung biasanya Pencipta.
Pencinta. Oh, pecinta. Oke. Pencinta burung itu biasanya bangun pagi itu bukan ngelihat anaknya, Nah, ngelihat kan? burungnya. Nah, ini kan masalah jadinya. Anaknya kan masih tidur, kalau burungnya udah ngoceh. Nah, itu Oh, panggilannya. makanya jadi lebih sayang burung Heeh. daripada anak ya. Oh, enggak gitu Oh, juga. enggak. Oh, jadi memang namanya hobi dengan makhluk lain itu boleh kita pelihara, Iya, tapi dirawat. harus dirawat secara maksimal. Maksimal. Susah nggak sih? Ya susah gampang sebenarnya sih. Sama anak gampang mana? Kalau anak kan malu. Ya beda, Mas. Anak burung maksudku. Oh, anak burung. Oh, Iya. anak burung gila lagi. Oh, nah, lebih susah lagi daripada Lebih anak susah sendiri lagi. ya. Kalau kita biasanya kan ngerawat ibunya. Oh. Paling sekali atau 2 kali Ya, semalam kalau bayi itu mau menyusui. Oke. Nah, kalau anak burung, Ya. aku kebetulan pernah merawat dari nol, dari telur sampai menetas. Pernah itu? Pernah. Lovebird. Jadi kita itu harus meloloh namanya. Jadi meloloh itu sehari. Kalau pertama kali dia menetas, usianya itu kan telurnya dirami 21 hari. Nah, 21 hari menetas. Nah, itu kita biasanya kalau pencinta burung yang ternak itu ditarik. Dia kan ada di loloh indukan, ada di loloh manusia. Nah, kalau biasanya kalau kenapa di loloh manusia berarti si peternaknya ingin produksi terus. Oke, tapi Bro Rian ini cuman sekali itu aja melihara burung dari telur. Maksudnya? Melihara burung dari telur itu cuman sekali itu aja. Oh enggak, kemarin kan sempat juga punya ternakan. Oh, gitu. peternak burung ya. Dulunya. Dulu ya. Ada sekitar Sekarang 15 dipecat kandang. oleh istri. Hah? Burung terus kamu urus ya. Tapi Cukup lama Mas di dunia perburungan itu. kalau perburungan sih alhamdulillah ya dari sekolah kemarin itu dari SMP aku udah main burung sih. SMP. Iya, dari Burung dara pasti ya. Ya, dulunya Burung dara dengan dara. rumah-rumahnya. Zaman dulu lah ya di atas pohon ya. Betul. Lempar jagung plus singkong. Ya, itu di Tapi sekarang burung dara itu udah jarang ya. sekarang udah Apa udah kebanyakan restoran burung dara? mungkin pencintaan mungkin yang tapi ada juga sih ada dara balap sekarang, Mas. Oh, endoan. Iya, dia tuh itu harganya juga luar biasa itu burung para pejabat. Sampean termasuk pejabat dong. Pejabat Onyx Radio. Yes. Mantap. Tapi aku sering dengar juga antara mencintai burung dan mencintai istri. Nah, itu kan juga banyak perceraian sekarang 2000 sekian loh ya. Yes. Di tahun 2020 ini. Itu kan bahaya sekali tuh. Ya. Ya kan? Dan aku punya pengalaman menarik dari teman saya itu cerai gara-gara burung. Nah, ini kan. Ini bahaya kan? Oh, bahaya banget. Pernah enggak hampir terjadi seperti itu? Bukan hampir, terjadi. Bukan dirimu. Oh, Tolong dipahami. Jangan gitu. sampai lah. Enggak pernah ya alhamdulillah Jangan ya. sampai, karena aku bisa Jadi istri menceleng berhenti sudah. paling cuman itu terus ya. Ya, kode sudah ya. Itu kode berarti. Kode sudah ya. Pernah ada yang terjadi seperti itu ya? Ada, jadi gini, teman itu piara burung itu harganya juga lumayan mahal sih, burungnya itu sekitar ya puluhan juta gitu. 20, 30, lebih. 50? Ya kurang lebih seperti itu. Berarti range 50 sampai 80 juta. Nah, burungnya itu burung lomba, Mas. Jadi ya sering juara-juara. Nah, karena burung itu burung lomba, faktornya kan luar biasa berarti kan. Nah, jadi burung itu ngoceh terus mungkin di rumah. Nah, apesnya istri ini nggak suka suara burung mungkin. Iya. Nah, jadi orang suka kan bisa menikmati, kalau tidak suka kan berarti tidak bisa menikmati itu. Ini harga 50 juta ke atas nih. Padahal ya kan? mungkin ngomong sama istrinya enggak segitu paling. Biasanya kayak gitu, Mas, kalau pemain burung itu kalau beli burung tuh ditanya istrinya, "Wah, burung baru, iya beli berapa? Murah kok, Iya, Mas, 300. murah." Tolong ya ibu-ibu yang suaminya atau lakinya main burung dicek di internet. Harganya. Coba ditanya, burungnya beli berapa? Murah kok, mah ini. Ya. Nah, gitu kan. Ini dibocorin lagi nih pencinta burung. Pusing habis nonton ini. Nah, jadi abis itu burungnya factor banget mungkin pas lagi performnya luar factor biasa. ya, oke. Mengeluarkan suara terus. Nah, tapi mungkin si istri juga kurang suka mungkin dengan kicauannya dan mungkin keras sekali. Akhirnya disemprot sama baygon, Mas. 50 juta. Istri kan nggak tahu gitu 50 juta. Oh. Mungkin harganya 500.000 mungkin ngomongnya. Ya. Gitu kan. Nah, jadi itu tadi dia pulang kerja, burungnya udah di bawah sangkar
tergeletak di bawah. Akhirnya dia tanya, nggak mau jujur, dia cek, selidiki, cek ada aroma-aroma yang baygon. nah akhirnya dia rela bercerai dengan istrinya. Sekarang nikah sama burung. Sekarang dia nikah sama pencipta burung juga. Oh, harus gitu ya. Lovebird. Oh iya, burung kan. Jadi dia Pencipta burung artinya bahasa Inggrisnya kan lovebird. jadi istrinya sekarang ini penghobi burung juga. Oh, Ya alhamdulillah. mungkin kenalnya di mana kita nggak tahu ya. Kenalnya itu di Begantang. Jadi Di Gantangan. ya, mungkin. Gantangan itu juga tempat apa sih, berkumpul para pencinta burung ya. Ya, karena Di situ, kan di situ ada kemungkinan untuk kenal dengan sesama pencinta gitu ya. tapi kalau wanita minim banget sih mas. Di counter sama dia. Kebanyakan pria sih. Benar. Rata-rata memang pencinta burung itu pria ya. Cuma ada juga sih wanita, tapi nggak banyak. Dan itu juga sangat langka ya kalau perempuan tuh suka main burung gitu ya. Oh iya. Tapi di kota-kota besar ada sih beberapa wanita yang pemain burung. Berarti kalau dia yang cewek suka pencinta burung, yang cowok ngurusin anak tuh jadinya ya. Baby sister mungkin. Oh gitu kan. Tapi itu sebenarnya kan gini ya mas ya, kalau aku pikir-pikir ya, gantangan atau lomba burung itu kan sama dengan sabung ayam. Nah, terus dulu. Kenapa waktu gantangan dikasih izin, sabung ayam dan dikasih izin ya? Nah gini mas, mungkin gini, saya sih nggak begitu paham mengenai itunya, sistem pasal-pasalnya mungkin. Kalau saung ayam kan berarti ayam yang diadu. Nah dia saling melukai fisik ya. melukai fisik, sampai aku pernah baca juga di beberapa tulisan dia pasang pakai Besi tambahan di taji belakang si ayam tersebut, biar si musuhnya kalau sekali hantam langsung tepar. Ya kan berarti menyiksa kan. Kalau burung itu kan menikmati mas, menikmati, bukan diadu di dalam satu sangkar, dua burung diadu. Tapi latihannya bukan kayak sirkus gitu, bukan kan? Oh bukan. Oke, karena ini kan hewan sekarang tuh banyak perlindungannya secara undang-undang apa segala macam, sirkus nggak diboleh lagi apa segala macam. Nah, cara mendidik burung agar fighter tadi bahasanya ya, ngomong terus bukan laju-lajuan kan? Itu gimana itu? Apa pola-polanya memang pola yang harus keras kah, yang soft? Gini mas, burung itu karakternya berbeda-beda sih. Nah, jadi beda-beda karakter burungnya itu, sama jenis burungnya juga beda-beda. Nah, karena ada burung yang fighter, ada burung yang koloni, kan gitu. Nah, jadi kalau burung fighter itu dia kalau ngelihat musuh dia pasti akan melawan kan gitu. Nah, kalau burung koloni kan dia melihat lawannya itu dia cuma latah aja, mengikuti. Nah, jadi dia mengikuti, kalau temannya mengeluarkan suara, dia mengeluarkan suara juga. Nah, tergantung nanti panjang pendeknya aja lagi. Nah, cara melatih panjang pendeknya itu ada treatmentnya juga sih sebetulnya teman-teman itu. Tetapi enggak apa ya, secara tidak ada sentuhan langsung melatihnya itu. Maksud sentuhan langsung gimana? Misalnya tenggorokannya pegang-pegang. Oh enggak, malah gini mas, kalau burung sudah jadi itu dia nggak boleh dipegang malahan. Nggak boleh disentuh sama sekali. Nggak boleh disentuh. Kenapa? Itu ya, takut stres mas. Nah, kalau dia sudah stres dia akan membisu, sakit kepala ownernya itu. Kalau burungnya udah bisu, sakit kepala itu. Nah, jadi dia mandinya pun ada khusus mandi namanya keramba, dimasukin di satu tempat gitu, dia mandi, dia menyesuaikan suhu badannya sendiri sih. Dia panas, dia menyebur, dia kepek-kepekin sayapnya kayak natural di alamnya dia. Nah, kita sebisa mungkin membuat dia seperti di alamnya sebenarnya. Nah, jadi dari segi makanan juga, biasanya makanannya ya hewan-hewan di hutan itu kayak kroto, dia jangkrik, cacing. Nah, kita sebisa mungkin memberikan itu. Nah, biar apa? Biar dia merasa seperti di alamnya sih. Oke, jadi itu memang treatmentnya bukan yang kayak di sirkus yang kita bukan, tahu lah ya. sirkus kan itu dipaksa untuk mengikuti ya. Seakan-akan kayak disiksa. Nah, kalau ini malah enggak. Kalau ini dengar-dengar terakhir lepas ya burung apa? Aduh, jangan itu kalau keingat gimana gitu rasanya. Ya karena harganya juga lumayan sih. Aku pengen tahu sih, burung lepas dari kandang itu rasanya gimana sih pencinta burung ini? Gini mas, namanya udah sayang ya. Apapun itu sebetulnya hobinya. Kalau kita hobi apapun itu, maupun itu binatang maupun benda mati, kalau dia rusak itu rasanya gimana gitu. Makanya kita kan terus menjaga barang itu, kayak gitu. Rasanya sakit sih mas kalau diingat-ingat. Makanya jangan diomongin di sini.
Aku udah lupa sebetulnya itu. Tapi aku ini mengingat loh, aku mengingat kesedihan orang. Nah, Aku pengen tahu kalau aku kan, aduh air mataku meneleh kayaknya nih. iya karena kamu kepedisan. Aku tuh kayak ngerosting kopi itu kan, aduh roastingannya kehitaman lagi atau terlalu dark kayak gitu kan sayang banget. Nah, Apa iya, sama gitu? sama Mas, Heeh. sama seperti itu. Apalagi jangankan lepas Mas, dia sakit aja kita sedih Mas. Nah, Oh, karena burung kan manusia hidup ya, jadi dia ada makhluk ya. Oke. bisa sakit, bisa mati. Nah, jadi pencipta Nah, ini nih menarik ini. apa nih? Pada saat mati, Mhm, mati si burung nih. mhm. Itu gimana treatmentnya? Gini Mas, sama saya yang tadi bilang itu pasti sedih, terutama sedih. Iya. Apalagi Oke. kalau itu burung-burung andalan kita. Burung-burung yang menghasilkan Oh, juara lah ya. Berapa kan, kali juara? aduh, Banyak ya. banyak sih. Laporan ke istri sekali. Oh enggak, kalau itu biar di ini aja, banyak makan aja. Kan gitu. Mah, ini tadi di tangan ada koncer-koncer nih. Yuk kita makan bakso yuk. Padahal juara ya. Oke, lanjut ke burung mati tadi. Jadi gini, kalau burung mati ya itu tadi udah banyak sih aku sendiri yang ngalami burung lepas, burung mati itu Mm-mm. udah biasa sih. Cuman ya, namanya suka dengan burung itu nggak berhenti stuck di situ. Udah trauma ya udah burung mati udah aku nggak mau punya lagi. Oke, Cuman kita mencari penyebabnya aja. itu ya. Biasanya kayak gitu. Apa sih penyebabnya burung kesayangan kita ini bisa sakit atau mati? Nah, biasanya dari cuaca atau dari makanannya atau kelalaian kita kayak gitu-gitu. Nah, itu setelah dia mati dikuburnya gimana? Biasanya kalau kalau aku sendiri sih itu aku kubur kayak biasa dikasih kain terus biasa kita kubur di dalam tanah gitu Oh, aja. menghargai seperti itu ya. Menghargai karena apalagi jasa-jasanya bersama aku udah menghasilkan Juara. banyak trofi. Ya. Gitu. Pernah jual burung sampai harga berapa? Kalau di aku sendiri sih paling mahal kemarin sekitar 30-an. 30-an. Iya. Berarti itu bahasa cantik Tapi apa? teman-teman bisa ada lebih daripada itu, Mas. Kalau sampai 30 itu berapa kali jual 30? Ya alhamdulillah itu kalau di Balikpapan kemarin itu ya juara-juara lah, punya nama lah mereka. Oke. Namanya Alia. Siapa? Nama burungnya Alia. Alia. Wih, cakep ya. Tapi burung cakep itu belum tentu cakep menurut kamu kan. Cantik menurutmu belum tentu cantik menurut Mas Charis ya gitu Oh kan. iya, Nah, itu maksudnya apa sih kalian statement seperti itu tuh? gini, jadi kan selera orang kan berbeda-beda, Oke, Mas. oke, Nah, oke, oke. kayak tadi bilang itu Oke. mungkin Mas Char sukanya warnanya kuning. Ya, Kalau oke. aku lebih suka warnanya hijau. Nah, itu Itu berlaku buat perempuan sebagai makhluk atau apapun sih sebenarnya statement itu? apapun sih kan kayak gitu. Heeh. Nah, kalau sebagai makhluk ya kayak wanita kan wanita yang dilahirkan semua pasti cantik sih. Cuman bagaimana kita memandangnya saja. Iya. Oh, jadi Iya. cara memandang sudut pandang. Nah, ini menarik juga ya. Ternyata seorang Rian Fahrian ini banyak sekali memiliki sudut pandang yang mungkin berlainan ya, Maksud berlainan apa nih? berseberangan gitu ya. Contohnya, Itu jangan memancing saya nanti. cantik menurut saya. Enggak, saya tidak, aku bukan tipe orang pemancing. Ini Oke. hanya mengilustrasikan seorang Rian Fahrian Oke. gitu kan ya. Tadi tuh ngomong atensi, sudut pandangnya sudah beda dengan saya yang sekarang ngomong WhatsApp. Kan gitu ya Mas ya. Oke. Nah, cantik menurut Kanda, tidak cantik menurut saya. Itu kan satu sudut pandang. Senang nggak sih bertentangan sama orang tuh? Nggak seneng sih sebenarnya. Tapi Cuman ya ini ya tadi selera kita kan berbeda kadang-kadang. Nah, jadi itu tadi bagus menurut Anda, Oke. belum bagus menurut saya kayak gitu. Nah, itu aja sih. Prinsip punya lah ya istilahnya. punya Ada prinsip. argumentasi. Tapi pernah nggak argumentasinya bulat? Pernah. Pernah. Ah, ini kan. Itu gimana akhirnya? Akhirnya ya kadang-kadang kalau itu sama istri sih ujung-ujungnya ngalah juga. Istri juga. Contoh nih milih baju Iya. aja. Nah, kalau kita milih baju kan, bagus ini. Aduh, aku nggak suka warnanya sebenarnya. Tapi ya namanya ibu negara kan yang iniin. Ini bagus kok, ini dipakainya kapan? Oh, pakainya ini. Wah, memang semua pertanyaan ada penjelasannya sudah sih. Wah, tak. Ya ujung-ujungnya ya sudahlah bungkus. Gitu. Biar damai ya. Biar damai. Kalau enggak ya sudah nanti pulangnya bingung kalau di rumah. Berarti memang seorang Rian Fahrian ini tukang mengalah ya.
Ya mungkin bisa bilang gitu, bisa bilang tidak juga sih. Tergantung Oke. momennya aja. Oke, oke. Di mana statement itu bisa dipakai. Nah, ini Betul. salah satu yang memang dapat dari ilmu dapat dari radio kan seperti itu ya. Ya benar. Benar ya, seperti itu kurang Dapat lebih. dari berbagai macam klien yang saya temui Mm, biasanya. mm. Karena klien itu beda-beda. Wih, pernah disuruh nunggu 2 jam pernah. Ada juga yang aku dengar sudah pesan es teh. Oke, iya benar. Mm-mm. Apa jus, jus. Hmm, Gak datang juga ya. Ya, ya itulah. Itu kan berat ya. Maksudnya pada saat kita menunggu itu satu pekerjaan yang sudah memang berat, membosankan sebetulnya. membosankan dan Menunggu. berpahala lah ya. Karena itu dilatih kesabarannya. Ya. Tapi pulang-pulang jangan marah sama yang lain loh ya. Nah, kemudian tidak datang. Ujung-ujungnya nggak hadir gitu loh. Nah, siapa yang ditunggu? Itu kan satu sikap yang kita harus teladani juga hal tersebut. Dan kita kan nggak pernah tahu nih pada saat dia oke janji suruh nunggu terjadi sesuatu. Menyikapinya dengan tenang, dengan sabar tuh agak gimana itu. Kalau Mas Rian sendiri kulihat luar biasa tuh sikapnya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi gini Mas, ya itu sering sih terjadi di lapangan di luar sana terjadi seperti itu bahwa ya saya kadang-kadang ya kliennya sendiri yang membuat janji sebenarnya. Mas, nanti datang ke kantor ya, kita janjian jam sekitar jam 3-an kayak gitu. Oke, saya gini, menghargai orang yang sudah membuat janji apalagi itu dengan ada kepentingan besar di saya. Nah, saya akan datang sebelum jam yang sudah ditentukan biasanya. Nah, tetapi itu tadi kadang-kadang pernah pengalaman yaitu nunggu 1 jam sampai 2 jam. Artinya gini, mungkin dia lagi sibuk kali. Nah, oke, itu oke, kita terima. oke. Tapi gimana dirimu yang bisa nerima itu? Ya banyak-banyak istighfar aja menurut saya. Banyak istighfar, mungkin ya kita belajar positive thinking aja. Jadi bagaimana ya mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia pengen sebenarnya bertemu dengan saya saat itu karena ada momen mungkin yang harus diobrolin. Ini nilai positif yang harus kita tanamkan ya, apalagi kan persaingan secara SDM sekarang ini mulai banyak. Kemudian juga banyak transfer ilmu, banyak juga kita dapat istilahnya pembendaharaan atau pendidikan baru mengenai emosional ini ya. Penting sekali ternyata istighfar dan berpikir positif gitu ya Mas ya. Betul. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita itu pasti keluar dari pintu kantornya udah ngomel-ngomel dah pasti. Tapi ya itu ya. Yang penting ya sudah enggak apa-apa biar enggak dipakai, beli aja dulu. Kayak istri tadi ngomong ya. Bisa. Iya kan? Seperti itu kan salah satu bukti bahwa ya berpikir positif Ya, lah. mungkin Luar biasa ya. dia berpikir ini baik buat suami. Masa sih seorang istri memilihkan suaminya yang tidak baik kan? Saya rasa tidak mungkin sih. Jadi dia pasti memikirkan panjang mungkin daripada kita yang berpikir kita hanya oh ini pakai mungkin hari ini. Oh dia bisa dipakai hari ini dan hari ini gitu. Sayangnya Anda dengan keluarga dan pekerjaan dan hobi itu memang besar ya. Alhamdulillah Mas. Terutama juga hobi foto. Oke, hobi foto pada zamannya itu. Sekarang? Sekarang masih sih, cuman nggak zaman yang lalu itu. Kalau zaman lalu itu pegangannya ya kamera terus kemarin sih. Kalau sekarang sudah berkurang karena kesibukan pekerjaan juga sih. Jadi semua hobinya itu memang berhubungan sama keindahan ya. Iya. Keindahan pria. Kebetulan di foto, kalau ke foto kemarin kan di foto itu kan ada bermacam-macam kategori Mas ya. Nah kebetulan saya senang itu motonya itu kalau ada mereka kan ada yang landscape, potret, apa segala macam. Kebetulan aku lebih suka menikmati itu kayak model. Human interest. Jadi tapi kan resiko nih ya, model nih ya, model cowok cewek resiko banget ini ya. Iya. Pernah nggak dapat resiko terkecilnya? Maksud resiko terkecil gimana? Misalnya cuma foto doang gitu. Saya pernah foto nggak dibayar Mas. Itu apa karena memang sampean masih baru belajar kali? Oh enggak, kebetulan itu salah satu klien saya. Dia mau zaman itu dia mau wedding sebetulnya. Jadi zamannya nyebutnya pra-wedding ya. Prewed. Pra-wedding dia sudah atur janji, oke, konsepnya oke, gimana. Kita eksekusi lah ceritanya. Pernah nggak dibayar gitu? Ya. Akhirnya sudah. Ya saya ikhlaskan lagi Mas. Saya anggap itu kado pernikahan saya dan buat dia lah.
Kado. Oke. Karena Kado. saya sempat Kado bertanya kayak sih kado pernikahannya dia dari sampean. iya, saya Ya, anggap ya, seperti ya. itu. Karena kita kan profesional masih belajar, kita Oke. belajar profesional bagaimana kita menghargai orang dan bagaimana orang menghargai kita. Betul, 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 Nah, betul. jadi tadinya perjanjiannya kan kita ini klien dan fotografer sebetulnya. Nah, Heeh. jadi saya moto dibayar dong harusnya sesuai Mm-mm, dengan ini. mm. Tapi dengan alasan dia yang A B C, ya udahlah. Saya pikir itu ya udah nggak Tapi apa-apa. acaranya di hotel itu. Acaranya di hotel, betul, di salah satu hotel. Oh, gitu ya. Dan foto saya dipajang tuh di depan pintu masuk hotelnya. Terus nggak tambahin labelnya belum bayar gitu, nggak usah. Enggak lah. Nggak usah ya. Kasihan Iya, tamu-tamunya udah aku nanti. cuman ngasih tahu aja, nanya aja, cuman nanya, cuman nanya, cuman nanya. Foto bugil pernah juga? Oh, nggak apa-apa nih. Hah, pernah nggak sih? Nggak apa-apa ngomong di sini. Loh, serah aja, ya kan guys. Nyebutnya bukan bugil kali, Mas. Oh ya, sorry, mungkin tanpa busana. Bukan. Apa Kalau di juga? fotografer itu nyebutnya KT, komunitas terbatas. Oh, Jadi kalau fotografer sudah ngomongnya, yuk kita foto KT, itu pada tahu. Jadi Oke, kita oke. lebih halus katanya. Jadi tidak nyebutnya komunitas terbatas karena apa? Tidak banyak yang Mm. kayak modelnya satu, paling yang moto satu. Itu kan tantangan ya mas ya. Ya, Itu kan tantangan sebagai profesi, tantangan sebagai juru keker. Itu ada di puncak situ kan tantangannya. iya, Benar kan? Iya. Sebuah prestis pada saat fotografer ini bisa memoto hal seperti itu. yes, Dan tidak terjadi apa-apa. iya, Itu prestisnya kan? iya, Pernah jalanin itu juga ya? pernah. Oke. Jadi ada beberapa. Dulu saya ya tadi karena saya suka foto model wanita, akhirnya saya bertemu salah satu teman yang memang dia sering moto di salah satu majalah di Jakarta. Nah, dia kebetulan saya Majalah dewasa ya? majalah dewasa. Oke. Kebetulan saya berkenalan di salah satu klub malam. Saya kemarin itu di zamannya itu saya adalah fotografer klub malam di Balikpapan. Oh, Mungkin kalau Balikpapan undercover juga Jadi kalau ternyata anak-anak- dirimu nih. Anak radio ini banyak memang dimain di Balikpapan undercover memang. mungkin kalau anak-anak dugem di Balikpapan Zaman pada dulu ya. zamannya, Ya. insya Allah kenal aku lah. Weh, Kayak ngeri. gitu. Karena apa? Nanti ku panggil si ngeri kesini juga. Malah setiap malam dia yang pasti ketemu saya, apalagi di event-event besar. Minta foto dia. Ah, ah. Itu dibayar juga kayak gitu tuh. Maksudnya foto KT tadi. Foto KT itu iya mas, karena dia buat portfolionya dia. Buat Portfolionya dia. portofolionya. Yes. Jadi enggak sembarangan orang yang moto itu gitu loh. Jadi apalagi Balikpapan itu sempit. Nah, kalau kita itu tadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa fokus memoto si wanita tadi. Gitu. Nggak takut dibocorin itu Maksudnya dibocorin gimana, Mas? fotonya itu. Nah, gini, kita ada perjanjian, Mas, dengan si modelnya. Biasanya sih si modelnya yang bikin perjanjian di kita bahwa habis foto filenya langsung ditransfer di laptopnya dia. Dan itu nggak pernah terjadi ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak. Karena kan sebenarnya pornografi itu jatuhnya pada saat penyebaran. Yes. Benar kan? Undang-undang pornografi itu pada saat penyebaran. Kalau tidak disebarkan, Ya, Tidak. aman-aman saja. begitu kan? Iya, Tapi yang banyak terjadi sekarang itu kan fenomenanya bocor. bocor. Iya. Itu Entah hard disknya yang hilang atau katanya. gimana. Katanya seperti itu. itu dampak dari apa sih sebenarnya? Apa memang secara pendidikan ilmu fotonya yang kurang atau memang manusianya yang mentalnya cari duit begitu? Biasanya sih kalau kebanyakan dari teman-teman cerita sih dari si fotografernya sih, Mas. Nah, biasanya dari permintaan ya. Ada ya Mas ya, mohon maaf Oke. si fotografernya itu, ini ada salah satu model yang saya aku foto, akhirnya dia mengakui bahwa dulu aku difoto si A. Cuman ya itu tadi Mas, si A itu minta A B C D. Nah, Bocor lah. akhirnya fotonya itu. Oke. Saya pernah moto salah satu model majalah dewasa di Jakarta. Saya tantangan di atas materai itu Mas. Betul. Kesepakatan itu. Ya, itu dia ada pengacara sendiri. Ya, betul. Apabila terjadi ya risiko sudah ada di pasal situ. Dan itu sebenarnya kan foto KT itu kan memang tidak apa segala macam tapi menutupi toh model gaya-gaya modelnya itu. Gini Mas, jadi kita fotografi itu dilihat dari mananya. Nah, ini Gitu. ini.
Nah, jadi gini, kalau orang sudah mohon maaf terbuka di ini sudah ngomongnya pornografi. Sebetulnya pornografi itu dilihat dari mananya. Lukisan aja. Lukisan banyak ya lukisan yang kalau lihat, ih kok porno banget lukisannya ini. Anda melihatnya dari segi mananya, dari sudut mananya. Gitu loh. Itu aja sih, Mas. Oke. Jadi sebenarnya seni itu tidak bisa juga dibatasi oleh undang-undang ya. Iya. Tergantung dari mau dipakai kemana nih. Digunakannya Fungsinya buat apa nih? Kalau memang tadi untuk portofolio, kita nggak tahu portofolio apa kan. Iya, Tapi mereka kan itu punya ini Mas, ya punya internal lah ya. pekerjaan dia gitu loh. Betul. Mungkin Jadi dia sudah fungsi internalnya sendiri lah betul, ya. itu Oke. dibutuhkan buat dia. Tapi nggak pernah ada rasa gimana pada saat moto itu? Saya manusia normal Mas. Oke. Di awal sih mungkin ada. Keringatan. Waktu belajar dulu. Ya itu kan menarik tuh, keringatan atau sering ke toilet. Keringatan sih enggak Mas. Fotoku nggak ada yang fokus. Jujur. Di awal saya foto diajarin sama teman itu, foto saya nggak ada yang fokus. Terus si teman ngomong gini, kamu harus bisa membedakan bekerja dan hawa nafsu. Oke. Coba kamu pisah dulu di situ. Ya sebagai laki-laki normal kan melihat wanita cantik, nah itu dia bisa dipungkiri. Nah teman pesannya teman itu bahwa itu tadi. Abdul lewat berapa lama ngelewatin hal itu? Maksudnya? Berapa kali sesi bisa ngelewati hal itu? Memisahkan antara nafsu dengan profesi. Kurang lebih kemarin itu kalau di awal sekali itu tadi nggak ada yang fokus gambarnya. Nah ada nggak sih fotonya, ada bawa nggak? Aku nggak etis Mas. Oh betul, maksudnya fokus itu kan pasti buram kan, nggak kelihatan. Buram. Iya kan? Buram. Nah itu tadi setelah dia melihat hasil saya itu dia bilang gini, Mas, kalau ini nyebutnya foto pornografi. Oh detailnya, oke. Jadi si teman yang ngajarin saya itu, ini foto pornografi yang kamu ambil. Nggak hilang seninya. Seninya hilang. Angle ya terutama ya. Betul. Jadi gimana nih yang tidak pornografi, walaupun ya itu tadi fotonya komunitas terbatas tadi itu. Nah dia kasih ajarin, oh seperti oh berarti ada sudut-sudut yang tidak boleh terlihat. Nah itu maksud saya, makanya kan tertutup, kadang-kadang harus ditutupi kan itu. Tertutup enggak juga Mas. Bukan dari bahan loh ya. Oh iya ya benar, maksudnya tertutup. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, betul. Bukan dari bahan yang dipakai atau segala macam, tapi dari tangan mungkin, dari angle-nya. Iya, betul dari. Jujur juga, saya dulu sempat juga itu, tapi belum sempat publish. Oh, gitu. Luar biasa. Gak, ini Mas, pernah nggak sih ditawarin hal lain setelah moto? Pernah. Iya, yakin. Jadi, udah diambil itu? Hah? Nggak diambil? Enggak. Hah? Karena saya dibayar untuk moto. Oke. Dan itu salah satu klien. Dipaksa itu? Dipaksa sih enggak. Kalau dipaksa kan berarti ada tarikan dan segala macam. Anda yang menarik kan kalau dipaksa? Oh, oke. Ajakan Mas nyebutnya. Pernah ya? Ajakan. Ada tolak tuh? Menolaknya sih bukan ditolak sih, cuman saya ngomongnya bahwa kita kan perjanjiannya hanya memoto di sini. Oke. Profesional ya. Sesuai dengan. Itu udah berapa tahun lah ya? Oh iya benar. Mungkin kalau di awal-awal lain kali ya. Sayang kan di awal tidak ada ajakan tadi. Mungkin bisa hilap juga kali ya. Oke, jadi pernah sempat ditawarin seperti itu? Pernah Mas, pernah. Oke. Keren juga ya, bisa menolak hal itu ya. Terus setelah itu masih dipakai? Akhirnya itu tadi ada bahasanya kalau kita sekarang ini repeat order jadinya. Nah setelah dia mungkin dia ada hikmah di situ ada hikmah, ya. Jadi mungkin dia saya bilang ini dia ngetes saya atau gimana kan gitu. Nah cuman ya tadi kita perjanjiannya di awal juga aku mau moto, Anda modelnya, Anda membayar sesuai dengan jasa saya. Nah setelah itu dengan ajakan yang tadi yang bukan saya tolak sebenarnya sih, cuman saya perhalusnya itu tadi kita kan bekerja di sini. Berapa orang biasa satu tim gitu? Saya untuk KT ya? Saya biasanya paling 2. Sama Mas Riannya sendiri? Satu biasanya, tapi tergantung modelnya juga sih Mas. Okay. Nah, jadi tergantung modelnya saya akan diskusi sama si modelnya bahwa boleh saya bawa asisten atau gimana. Kalau si modelnya nggak keberatan sih saya bawa asisten untuk lightingnya. Nah, tapi kalau si modelnya Mas jangan dong nanti sebar atau ini gimana. Karena ini pada saat Mas Rian ini bawa timnya kan belum tentu kayak Mas Rian kan.
Betul, karena kan manusia kan beda, Mas. Itu bisa menjamin apa istilahnya ya, keamanan si klien. Makanya tadi saya tanya dulu sama si kliennya biasanya. Tapi kalau Oke, kliennya kalau dia setuju kan nih, is setuju. oke, saya briefing tim dulu. Oke. Saya briefing tim dulu bahwa ini kita mau sekian, begini, konsep seperti ini, gambaran seperti ini, saya kasih lihat contoh-contohnya, Oke. begini, Anda siap? Menarik nih ya. Nah, itu. Menarik ini. Timnya sanggup. Ini lucu lagi nih. Ada kejadian ini. Iya. Jadi saya juga nggak bawa tim yang asal-asalan Oke, aja. betul. Sudah terseleksi lah, Ya, pastilah itu. terseleksi dan saya juga lihat rekodnya juga. Ya, paham lah ya. Paham lah dan sudah ada perjanjian juga karena ini ujung-ujungnya bisa pidana nih kalau kita nakal nih. Betul. Kita kasih tahu seperti itu di awal-awal sudah saya kasih tahu begitu. Akhirnya it's okay, dia setuju. Nah, ini pengalaman pas di tempat tersebut, dia pegang lighting ya manusia biasa, Mas ya. Balik-balik lagi dia manusia biasa bahwa dia tidak bisa menahan. Akhirnya tapi tidak terjadi sesuatu kan? Oh tidak. Oke. Terjadi sesuatunya apa? Dia balik kamar mandi terus. Nah, saya hilang konsentrasi berartinya. Lighting saya nggak normal, nggak maksimal. Aur-aur lah jadinya kan? Nah, kan tadinya saya ajak asisten untuk lighting lah. Membantu saya untuk lighting biar eksekusinya cepat, bagus dan sebagainya lah. Itu. Tapi dengan dianya bolak-balik kamar mandi, jadi tidak fokus. Saya jadinya tidak fokus dan akhirnya ya sudah, aku suruh tunggu di luar biar kita bisa fokus gitu loh. Terus kliennya nggak nanya itu? Ketawa, Mas, kliennya. Oh, paham berarti dia. Paham, dia nggak nanya, dia ketawa aja. Paham dia kok. Keren ya ternyata pengalaman hidupnya Mas Rian di balik cerita menarik lagi tentang radio. Sempat juga jadi ini ya, calo tiket di apa? Di bioskop. Bioskop. Itu zaman kecil, Mas. Asik ya, emang basicnya yang seperti itu ya. Sering berinteraksi dengan banyak orang ya, Mak ya. Dan banyak mengetahui banyak karakter. Tahun 2022 ini semakin menunggu waktu jam aja sekarang hari ini ya. Saya cuma berdoa sama Allah, Mas. Ya Allah, Kau sudah beri aku berbagai macam cobaan. Mungkin 2022 ini berilah yang terbaik buat aku. Oke. Terbaik dengan kru timnya. Yes, ya. Betul. Terutama kru lighting tadi. Iya, benar. Biar tidak bolak-balik lagi. Burungnya semakin indah. Amin. Betul ya? Amin. Tim radionya semakin kuat. Iya. Gitu lagi ya? Amin. Oke. Juga aku boleh kah? Apa itu? Satu permintaanku. Apa itu, Mas? Adakah nomor telepon kliennya yang foto tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu lama ya. 2007 acaranya di Samarinda.